Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan ya. Masih pada halaman 103 dari kitab Syarah Qawaidul Arba'. Qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, innaha as-sunanu bayanun lil illah fi wuqu'iha ula. Ini kan dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar, innaha as-sunan. Ini adalah as-sunan. Ini merupakan penjelasan lil illah, penjelasan terhadap alasan sebab terjatuhnya mereka. Apa sih sebab terjatuhnya sebagian orang yang mengucapkan ucapan tersebut? Ya. Ai at-turuq, as-sunan itu maknanya at-turuq, jalan. As-sunan ai at-turuq al-mazmumah, jalan yang tercelah. Yakni alladhi hamalakum ala hadhil maqula hiya at-turuqul mazmumah. Maknanya yang mendorong kalian atau yang membawa kalian untuk mengucapkan ucapan seperti ini, hiya at-turuqul mazmumah, adalah jalan-jalan yang tercelah. Yang mendorong kalian seperti ini adalah jalan-jalan yang tercelah. Allati man salakaha waqa'a fi ma waqa'a fihi al-mutaqaddimun. Maknanya orang yang menempuhnya, man salakaha, orang yang menempuhnya, waqa'a, telah terjatuh, fi ma, pada perkara yang waqa'a fihil mutaqaddimun, yang dulu orang-orang terdahulu terjatuh padanya. Faham maksudnya? Innaha sunan, maknanya yang mendorong kalian ini, yang menyebabkan kalian mengucapkan ucapan ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat, adalah menempuh jalan yang telah ditempuh oleh jalannya orang-orang sebelum kalian, orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang mutaqaddimun di sini? Siapa yang dimaksud? Banu Israil. Ya. Waqa'a fi ma waqa'a fi al-mutaqaddimun, ay Banu Israil. Fattiba'ukum li sunnati man kana qablakum huwa alladhi awqa'akum fi dzalik. Maka tindakan kalian mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian, itulah yang menyebabkan kalian terjatuh pada perkara tadi. Dan juga di sini disebutkan fa fihi khaturatu ittiba'il kuffar. Pada keterangan ini terdapat faedah bahayanya ittiba'ul kuffar, bahayanya mengikuti orang-orang kufar. Wa musyabahatil yahud wan nasara, dan bahaya mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Bahaya menyerupai Yahudi dan Nasara. Kata para ulama, musyabaha al-kuffar fi dzahir tuaddi ila musyabahatihim fil batin. Menyerupai orang-orang kufar pada zahir bisa mengantarkan menyerupai mereka dalam batin. Wa taqlid umumil musyrikin fi aqaidihim au fi ibadatihim. Serta pada hadis ini terdapat faedah, ya, bahaya, ana ulang ya, fa fihi khaturatu ittiba'il kuffar wa musyabahatil yahudi wan nasara wa taqlidi umumil musyrikin fi aqaidihim au fi ibadatihim. Pada hadis ini terdapat faedah bahayanya mengikuti orang-orang kufar dan khaturah musyabahatil yahudi wan nasara,
bahayanya menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara, serta apa? Wa khatura taqlidi umumil musyrikin fi aqaidihim au fi ibadatihim, serta bahaya mengikuti keumuman kaum musyrikin dalam bab akidah dan ibadah-ibadah mereka. Bahaya mengikuti keumuman kaum musyrikin baik dalam bab akidah ataupun dalam bab ibadah. Au fi aqwalihim wa a'malihim wa adatihim as-sayyi'ah, dan juga bahaya dalam mengikuti ucapan, perbuatan serta kebiasaan mereka yang buruk. Wa anmati akhlaqihim wa sulukihim wa hayatihim, serta mengikuti berbagai macam jenis akhlak-akhlak mereka dan kepribadian mereka serta kehidupan mereka. Suluk itu perangai lah, ya. Cara atau gayanya mereka serta kehidupan mereka. Faham? Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala dalam hadis ini, hadis mana? Hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, innaha sunan. Laqad qultum kama qala Banu Israil li Musa. Kalian telah mengucapkan ucapan sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa. Bani Israil mengucapkan kepada Musa apa? Ij'al lana alihan kama lahum aliha. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya banyak Tuhan. Sebagian orang di zaman Rasul mengatakan apa? Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Mirip. Sehingga tindakan membuat zatu anwat sama saja dengan tindakan membuat aliha min dunillah. Faham? Sehingga dari sini bisa diambil faedah bahayanya apa? Ittiba'ul kufar, bahayanya musyabahatil kufar al-yahud wan nasara, bahayanya taklid al-musyrikin fi aqaidihim wa ibadatihim, fi aqwalihim wa amalihim wa adatihim wa akhlaqihim wa sulukihim wa hayatihim. Sehingga bahaya mencontoh atau menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang kaum musyrikin, baik dalam ucapan, dalam keyakinan, dalam perbuatan, dalam akhlak, dalam perangai, dalam gaya hidup dan yang semisalnya. Sehingga seorang muslim perlu bangga dengan penampilan dia sebagai seorang muslim, dan seorang muslim selayaknya apa? Selayaknya merasa bahagia atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, berupa keyakinan yang benar, berupa ibadah yang benar, dan juga adat al-islamiyah, adat-adat yang bagus yang muncul dari adat-adat Islam. Qultum walladzi nafsi biyadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qultum walladzi nafsi biyadi. Kalian telah mengucapkan sesuatu yang sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu sungguh demi Allah. Halafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah pada perkara ini. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat Banu Israil li Musa. Kalian telah mengucapkan ucapan yang mirip sebagaimana ucapan Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Innallaha azza wa jalla lamma aghraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr. Allah azza wa jalla tatkala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan, wa najja Musa alaihissalam wa ashabahu minal gharq. Lalu Allah azza wa jalla selamatkan Musa dan kaumnya dari ketenggelaman. Kharaju famarru ala unasin ya'buduna sanaman. Lalu mereka keluar dari lautan tersebut, mereka berjalan lalu melintasi sekelompok orang yang menyembah berhala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Musa bersama kaumnya, ya, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Gitu ayatnya. Falamma
Oh gitu ya. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ya. Sebelumnya itu mereka ketemu lautan. Ya. Kata ashabnya Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita sudah terkepung. Itu satu poin menunjukkan mereka lemah. Ya. Mereka mengatakan inna lamudrakun. Jumlahnya mereka sedikit. Pasukan Firaun banyak. Di depan ada lautan. Apa kata Musa? Qalla. Kata Musa apa? Qala kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, bersamaku ada Allah Azza wa Jalla, sayahdin. Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku, membimbingku. Ya. Allah perintahkan Musa untuk membelah lautan. Nyeberanglah mereka dari lautan tersebut. Sampai mereka di seberang lautan, mereka selamat. Sebenarnya mereka meragukan, apa benar sih Firaun itu mati? Masa iya Firaun itu tenggelam? Akhirnya Allah keluarkan jasad Firaun di tepi pantai supaya mereka bisa melihat betul-betul Firaun sudah mati. Sebagaimana dalam surat Yunus, gimana ayatnya? Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Enak ada Ustaz Abdurrahman Sirait ya. Enggak lagi anak tanya-tanya ke antum. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan badanmu. Maksudnya apa? Kami keluarkan badanmu. Supaya apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya jadi bukti bagi orang-orang yang hidup itu tadi. Betul-betul mati. Dilihat, wis entek ini. Dah mati nih orang-orang Firaun dan bala tentaranya. Nah, kata para ulama, di situ tidak disebutkan asar, tidak disebutkan riwayat mereka bawa jasad Firaun. Ya, wallahu alam. Makanya para ulama ketika ditanya apakah jasad Firaun yang ada sekarang di Ahromat, ya, itu merupakan Firaun Musa, kata para ulama, wallahu alam, la najzim. Tidak bisa kita pastikan benar atau tidak. Yang jelasnya dalam ayat Al-Quran itu cuma menyebutkan dikeluarkan jasadnya untuk bukti kepada Bani Israel bahwasanya betul-betul Firaun sudah mati. Entah jasadnya apa dibawa sama mereka atau ditinggalkan, wallahu a'lam. Jawabannya seperti itu. Jadi tidak bisa dipastikan apakah jasad Firaun yang sekarang ini. Nah, ada tanbih ikhwan yang ditanbih oleh mereka para ulama. Ya, sampai Syekh Abdul Ghafur Al-Lahji ada muhadarah baru. Antum silakan dengar tentang sekarang itu di Mesir buat museum baru dibuka. Jadi museum Firaun. Ya. Nah, museum Firaun seperti ini. Jadi dibangkitkan apa namanya? Misalnya kayak prasasti Firaun. Ini kata para ulama ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan kalau tujuannya untuk peradaban hebat. Ini adalah peninggalan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kufur. Bukan kita malah takjub. Wow, hebat sekali Firaun. Hebat. Firaun adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tidak diperbolehkan ya. Nah, ketika mereka keluar, falamma atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Nah, tatkala mereka keluar, mereka ketemu suatu kaum yang sedang nyembah berhala. Faqalu li Musa alaihissalam, mereka mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Mereka mengatakan, wahai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya banyak Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang bodoh. Lihat, syirik sebabnya apa? Al-jahl. Ya. Al-jahlu biddin itu sebab kesyirikan. Inna haula
mutabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Ya. Sesungguhnya mereka adalah mutabarrun. Apa mutabbarrun? Ya. Mutabbarun. Ya. Apa mutabbar? Tabbaro yutabbiru. Maknanya zail talif. Hancur atau binasa. Inna haula, sesungguhnya mereka mutabbarun. Nah, ada qiraah lain enggak Ustaz Abdurrahman Said? Mutabarrun. Mutabbarun ini mutabbarun. Mutabbarun ini ada qiraah lain enggak? Apa? Mutabarrun. Ada bentuk jamaknya? Ada enggak qiraah lain? Jamaknya. Misalkan mutabarruna. Enggak ada. Ini contoh iltifat, ya. Sebenarnya kalau untuk perhatikan, ini kan tunggal. Ya enggak? Ya enggak? Tunggal kan, mufrad kan? Padahal yang dimaksudkan apa? Jamak. Ya benar. Sebenarnya kalau mau jamaknya gini. Inna haula mutabarruna. Mutabarruna. Bukan, mutabbaruna. Berarti ada yang ini ditasdid ya, mutabbarun. Ya. Yang qiraah lain mutabarrun. Roknya yang ditasdid. Maknanya di sini disebutkan zail wa talif. Ya. Ya, ini mutabarrun. Kembalinya ke haula. Kalau kaidahnya gini ya. Mubtada khobar itu mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Ya toh? Ini namanya wallahu alam mungkin iltifat. Inilah yang disebut dengan iltifat. Antum jangan nyalain Quran. Ilmu kita yang dangkal. Ini namanya iltifat. Ya. Bentar, perhatiin dulu ya. Inna haula mutabarrun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Wallahu a'lam ya ikhwan ya. Kalau sini sebutkan tafsirnya mutabbarun ma hum fihi. Mutabbarun ma hum fihi ay zailun wa talifun ma hum fihi. Berarti dua qiraahnya ya. Ustaz Abdurrahman Said ya, dua qiraah itu perbedaannya, yang satunya yang di sini mutabbarun, yang satunya mutabarrun. Roknya di tasdid. Kalau ini kan mutabbaru itu diambil dari tabbaro yutabbiru. Ya. Maknanya zail. Inna haula mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka ya, binasa. Ya. Serta batillah sesuatu yang mereka berada padanya. Ya. Mutabbarun mahum fihi ay zailun wa talifun mahum fihi. Maknanya hancur atau binasalah apa yang mereka berada padanya. Wa batilum ma kanu ya'malun, serta batillah segala sesuatu yang dulu mereka kerjakan. Ai li annahu syirkun billah, dikarenakan itu merupakan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Fa qaumu Musa alaihissalam lamma marru ala unasin ya'buduna ghairallahi talabu jahlan minhum min nabihim Musa alaihi salatu wassalam ay ja'ala lahum ma'budan wa sanaman wa ilahan yatawajjahuna ilaihi. Kaumnya Nabi Musa tatkala mereka melewati sekelompok orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta
Ya, dikarenakan kebodohan yang ada pada mereka, mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar membuatkan sesembahan dan berhala serta Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka bisa yatawajjahuna ilaihi, yang mereka bisa mengharap kepada ma'bud min dunillah ini tadi. Kama tawajjaha haula'il ladzina marru alaihim, sebagaimana mereka-mereka berharap, yaitu orang-orang yang dilintasi oleh kaumnya Nabi Musa. Ungduru kaifa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhil maqula ka maqulati bani Israil li Musa alaihi salam. Coba kalian lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ucapan orang-orang yang mengatakan ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat, mirip seperti ucapan Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana ilahan. Limadha? Li'anna talabal barakah wa i'tiqadan naf'i wad-durri fi ghairillahi azza wa jalla yaj'al hadzal mutabarrak fihi ilahan min dunillah. Kenapa? Karena mencari berkah dan meyakini manfaat dan madarat pada selain Allah azza wa jalla bisa menjadikan al-mutabarrak fihi ini tadi ilah min dunillah. Faham? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika sebagian orang mengatakan apa? Mengatakan ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Apa tujuan mereka mengatakan ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat? Apa tujuannya? Untuk iltimasul barakah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Qultum kama qala Banu Israil li Musa, kalian mengucapkan ucapan sebagaimana yang mirip pernah diucapkan Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Disamakan ucapan orang yang menyatakan ij'al lana dzata anwat mirip dengan ucapan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Maknanya apa? Dikarenakan maknanya talabul barokah wa i'tiqadun naf'i wad-dur min ghairillahi subhanahu wa ta'ala yaj'al hadzal mutabarrak fihi ilahan min dunillah. Mencari berkah, meyakini kemanfaatan dan kemudaratan ada pada selain Allah azza wa jalla, itu menjadikan sesuatu yang diberkahi ini tadi, sesuatu yang ditabarruki ini tadi, itu sebagai ilah dari selain Allah azza wa jalla. Faham antum? Nyambung antum sampai sini, Wandi? Hah? Sisi kesamaannya. Wala yajuzu i'tiqadun naf'i wad-dur fi ghairillahi ta'ala. Tidak diperbolehkan meyakini kemanfaatan dan kemudaratan pada selain Allah azza wa jalla. Fahum talabu ayyuja'ala lahum sidrah. Mereka meminta kepada Rasul agar dibuatkan untuk mereka sidrah, yakni zatu anwat, yaitu zatu anwat. Kama lil musyrikin zatu anwat, sebagaimana kaum musyrikin punya zatu anwat. Faja'ala maqulatahum kama maqulati bani Israil li Musa alaihissalam. Lalu Nabi SAW samakan ucapan mereka seperti ucapan Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hadza yadullu ala anna al-ibra bil ma'ani wal haqa'iq la bil asma'i wal madhahir. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, pada ucapan ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ini menunjukkan bahwasanya al-ibra bil ma'ani wal haqa'iq la bil asma'i wal madhahir. Yang menjadi tolak ukur ya adalah makna dan hakikat, bukan nama dan madhahir, bukan cuma sekedar nama dan zahirnya saja. Faham? Mau disebut zatu anwat, mau disebut apa namanya? Mau dia disebut zatu anwat, mau dia disebut apa nih kalau di Indonesia? Keramat kampungan itu apa? Orang cari berkah. Hah? Entah apapun ya, mau disebut petilasan, mau disebut zatu anwat, mau disebut itu pohon sakti, mau disebut apapun, kalau i'tiqad an-naf' wad-dur fi ghairillahi subhanahu wa ta'ala, maka ini digolongkan apa? Syirik. Digolongkan apa? Bagian dari menjadikan ilah dari selain Allah azza wa jalla. Faum talabu ilahan wa haula talabu zatu anwa. Mereka Bani Israil minta ilah,
Ya. Sedangkan sebagian orang yang baru masuk Islam pada saat perang Hunain tersebut, mereka minta apa? Zatu anwat. Faja'alal makulah kan makulah. Sehingga Nabi SAW menjadikan ucapan tersebut seperti ucapan Bani Israil. Fahaula sarrahu bima aradu. Mereka mentasrih, mempertegas dengan apa yang mereka inginkan. Ij'al lana ilahan. Wa haula qalu ij'al lana zata anwat. Mereka Bani Israil mengatakan ij'al lana ilahan, sedangkan sebagian yang ada pada perang Hunain tersebut mereka mengatakan ij'al lana zata anwat walau fa'alu lakafaru. Lihat kata Syekh Abdurrahman Al-Adani, lihat ya ikhwan, walau fa'alu lakafaru. Ya. Apa faedah yang bisa antum ambil, Wandi? Kata Syekh mengatakan walau fa'alu lakafaru. Kalau seandainya mereka melakukannya, mereka kufur. Ana mau tanya sama antum, mereka tuh kufur apa enggak mengucapkan ucapan itu tadi? Dinyatakan kafir apa tidak? Tidak dinyatakan kafir. Bani Israil yang ngomong kepada Musa seperti itu tidak dinyatakan kafir, tapi ucapan mereka ucapan kufur. Faham? Lihat kata Syekhuna Abdurrahman, falau annahum i'taqadu fi hadis sidra annahu yanfa ta'liqas silah biha aw yanfa al-qurb minha aw yanfa tulal baqa indaha fahum bihadza sayaj'aluna hadhihi syajara ilahan min dunillah wa yakununa qad abadu ghairallah. Ya. Lakin Bani Israil lam yakfuru wa haula alladzina talabu hadza talab min as-sahaba aidan lam yakfuru li'annahum talabu syai'an huwa kufrun wa hum juhalun wa lam yubashiru. Faham? Jadi ini juga bantahan bagi orang yang mengatakan bahwasanya Syekh Abdurrahman Al-Adani tidak memberikan uzur bil jahl. Itu keliru. Ya, keliru nih. Ya. Sampai-sampai ada orang buat muhadharah manhaj Syekh Abdurrahman dalam menetapkan masalah uzur bil jahl. Lah, Syekh Abdurrahman menetapkan ini. Ya. Apa Syekh mengkafirkan? Enggak mengkafirkan. Syekh mengatakan jelas wahum juhal. Lihat katanya, kata Syekhuna Abdurrahman, walau fa'alu lakafaru. Kalau seandainya mereka melakukannya kafir. Falau annahum i'taqadu hadis sidr. Kalau seandainya mereka meyakini pohon ini annahu yanfa ta'liqas silah biha, bahwasanya bisa bermanfaat tatkala menggantungkan senjata. Au yanfa al-qurb minha, atau bisa bermanfaat, meyakini bisa bermanfaat tatkala dekat dengan pohon tersebut. Au yanfa tulal baqa indaha, atau meyakini bisa bermanfaat tatkala berdiam di sana. Fahum bihadza sayaj'aluna hadhihi syajara ilahan min dunillah. Maka mereka dengan ini berarti mereka akan menjadikan pohon ini sebagai Tuhan dari selain Allah azza wajalla. Wa yakununa qad abadu ghairallahi azza wajalla, dan mereka dianggap sebagai menyembah selain Allah azza wajalla. Lakin Bani Israil lam yakfuru, akan tetapi yang namanya Bani Israil mereka juga tidak dinyatakan kufur kepada Allah azza wajalla. Wa haula alladzina talabu hadzal talab minas sahaba aidan lam yakfuru. Dan juga para sahabat yang meminta ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak dinyatakan kafir. Kenapa? Li'annahum talabu syai'an huwa kufrun wa hum juhal. Karena mereka meminta sesuatu tadi merupakan kekufuran dalam kondisi mereka jahil. Walam yubashiru, dan mereka tidak melakukannya. Faham? Walau annahum qalu ij'al lana ilahan fa'abadu lakafaru. Kalau seandainya mereka mengucapkannya, lalu mereka mengucapkan ij'al lana ilahan fa'abadu, kalau seandainya mereka mengatakan ij'al lana ilahan fa'abadu, mereka mengatakan buatkan kami Tuhan lalu mereka sembah, lakafar, mereka kufur. Jelas? Au qalu ij'al lana zata anwat, atau mereka mengatakan ij'al lana zata anwat wa tabarraku bihadhihi sidrah. Ya.
dan mereka bertabarruk, la kafaru, mereka kafir. Lakinnahum talabu talaban ala sabil jahal, akan tetapi mereka meminta permintaan seperti ini dengan dasar kebodohan. Fanabbaha bani Israil nabiyuhum Musa alaihissalam, lalu Nabi Musa alaihissalam memperingatkan Bani Israil. Wa nabbaha haula'is sahaba nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan memperingatkan sahabat dari hal tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza yadulluna ala adami jawazit tabarruk bil asjari wal ahjar wadzawab wal ashkhas atau wadzawat wal ashkhas. Ini menunjukkan kepada kita tentang tidak diperbolehkan bertabarruk dengan pohon dan batu. Tidak boleh. Ngapain antum tabarruk dengan pohon, tabarruk dengan batu? Ya. Wadzawati wal ashkhas, tidak diperbolehkan bertabarruk dengan zat-zat, benda-benda, dan ashkhas, person-person. Ludah kiai ditabarruki, ya, tidak diperbolehkan. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu khasa'is la yusyarikuhu fiha ahadun. Ya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW memiliki kekhususan yang tidak bersyarikat padanya seorang pun. Apa kekhususan Nabi kita Muhammad SAW? Wa min khasa'isihi, dan diantara kekhususan Nabi kita Muhammad SAW jawazut tabarruk bidzatihi, bolehnya bertabarruk dengan zatnya Nabi SAW. Fayajuzu ayatabarrak bi'araqihi, boleh bertabarruk dengan keringatnya Rasul. Jadi kalau antum ketemu keringatnya Rasul, antum oles-oleskan ke badan antum, boleh saja. Wa yajuzu ayatabarrak binakhamatihi, boleh juga bertabarruk dengan dahaknya Rasul. Rasul ngeludah, ambil tuh dahaknya, ya, boleh. Wa yajuzu ayatabarrak bi badanihi wa basyaratihi, boleh bertabarruk dengan badan Rasul dan kulitnya Rasul. Wa yajuzu ayatabarrak bi sya'rihi, boleh juga bertabarruk dengan rambutnya Rasul, khusus untuk Rasul, ya, khusus untuk Rasul. Untuk Ustadz, tidak boleh. Antum tidak perlu bertabarruk dengan anak, turutin saja. Disuruh piket, disuruh masak. Anak cuma minta antum bertabarruk dengan cara taati aturan pondok pesantren, cari berkah dengan cara mentaati aturan pondok pesantren, itu saja, ya. Wa amma man 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa amma man 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu ayyutabarraka bi syai'in min jasadi. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan ditabarruki jasadnya dia, tidak boleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au bi syai'in min fadalatihi, atau dengan sesuatu dari sisa-sisa yang ada dari badan dia, tidak boleh. Au bi syai'in fadalat itu sisa makanan. Ya, tidak boleh selain Nabi SAW, tidak boleh ditabaruki badannya sampai antum elus-elus badan ustadz, badan kiai, tidak diperbolehkan. Atau sisa-sisa makanan dia, sisa minuman dia antum rebuti, sisa makanan dia direbuti. Au bi syai'in mimma yalsaqu bihi, atau sesuatu yang nempel di badannya, bajunya, kursinya. Fala yajuzu tabarruk bi ahadin minal bashar ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan bertabarruk dengan seorang pun dari kalangan manusia setelah Nabi kita Muhammad SAW. Walihada fahima sahabat hadil aqidah al-wadihah, oleh karena inilah para sahabat memahami akidah yang benar ini tadi. Falam yatabarraku ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wassalam, la bi Abi Bakar wala bi Umar wala bi Uthman wala bi Ali. Mereka tidak ada yang bertabarruk, ya, sahabat tidak ada yang bertabarruk setelah wafatnya Nabi SAW. Tidak ada yang bertabarruk kepada Abi Bakar, tidak ada kepada Umar, tidak ada kepada Utsman, tidak ada kepada Ali. Walam yatabarruk at-tabi'un bi ulama'ihim was-salihim fihim, dan juga para tabi'un tidak ada yang bertabarruk dengan ulama-ulama mereka atau bertabarruk dengan orang-orang soleh di kalangan mereka, tidak ada. Walam yatabarruk man ja'a ba'dahum biman kana waliyan min fihim, juga tidak ada yang bertabarruk, ya, orang-orang yang datang dari setelah para sahabat dengan wali-wali yang ada di kalangan mereka, tidak ada. Wa inna ma hadhi aqidatun wafidah, ini adalah akidah yang wafidah, yang datang belakangan. Siapa yang bawanya? Sufiyah, ya,
sufiyah, itu yang bawanya. Wa wathaniyah jadidah. Kata Syekhuna Abdurrahman, ini adalah wathaniyah jadidah. Ya. Berhalaan yang baru. Wahiyat tabarruk bil ashkhas, yaitu bertabarruk dengan ashkhas, dengan person-person. Au at-tabarruk bil ahjar, atau bertabarruk dengan batu. Awit tabarruk bil kubur, atau bertabarruk kepada kuburan. Ini juga kuburan. Na'udzubillah, ditabarruki, diciumi nisannya, dipeluk-peluk. Na'udzubillah, tidak diperbolehkan, itu kuburan-kuburan. Ya, semen biasa, masa dicium-cium, ditabarruki, dielus-elus, digosok-gosokkan tangan di batunya, kemudian dieluskan lagi ke badan. Mau kuburan apapun, tidak diperbolehkan. Entah dia kuburannya Ahmad Badawi yang ada di Mesir, atau dia kuburan Hud yang ada di Yaman, atau kuburan yang katanya Nabi Syuaib, ya, yang ada di Taiz, ya, Taiz katanya kalau nggak salah, atau kuburan apapun. Mau dia di kuburan, mau dia kuburan itu Ahmad bin Isa al-Muhajir, mau dia kuburan Abu Bakar bin Salim di Kampung Inat, ya, mau dia kuburan Zambal atau apa yang di Tarim, kuburan apapun tidak diperbolehkan ditabaruki. Ya, tidak boleh. Awi tabaruk bima yusamma bis salihin wal auliya, atau bertabaruk dengan sesuatu yang disebut sebagai orang soleh atau para wali. Hadza kulluhu la yajuz. Ini semuanya tidak boleh. Ya. Nanti antum elus-elus itu tangannya Ustaz Abdurrahman Sirait. Wah, antum ciuman saja cari berkah, tangannya cium tangan, cium kaki, cari berkah. Enggak perlu, antum cukup ambil ilmunya, tabarruk dengan ilmu yang ada, dengan cara antum pelajari, mencari berkah dari ilmu. Wa hadzal ladzi huwa waqi'un fihi ubadul qubur al-yaum, dan inilah yang terjadi padanya para penyembah kuburan di hari sekarang. Betul ya ikhwan, para pengagung-pengagung kuburan, bahkan sebagian mereka meyakini bahwasanya baca Al-Quran di kuburan jauh lebih afdal di masjid. Na'udzubillah. Hulu yang seperti ini, ya. Annahum yatawajjahuna ilal kubur, para penyembah kubur mereka mendatangi kuburan, berharap ke kuburan. Ya'takifuna indaha, mereka bersemedi di kuburan tersebut. Wa yatufuna haulaha, dan mereka tawaf di kuburan tersebut. Mau kuburan siapapun, mau kuburan Hud, ya, mau kuburan Al-Hadi yang ada di Sana'a, mau kuburan Ahmad Ar-Rifai, mau kuburan Ahmad Badawi yang ada di Mesir, mau kuburan Khomeini, kuburan siapapun yang ada di Iran, segala macam. Na'udzubillah. Ya, itu tidak diperbolehkan. Wa yazbahuna wa yanzuruna laha, sehingga mereka menyembelih dan bernazar. Wa ya'taqidun annaha tajlibu lahumun nafa, serta mereka yakini bahwasanya kuburan-kuburan ini tadi bisa memberikan manfaat. Wa anna tadfa'anhum ad-dur, bisa menolak madarat. Fayatamassahuna bijuraniha, sehingga mereka elus-elus dindingnya. Wah, dielus-elus gitu. Tidak diperbolehkan. Wa ya'kuluna min atribatiha, sampai mereka makan tuh tanahnya. Ya, ada sebagian orang sampai tanahnya dimakan, sampai pasir itu dijual, diambil pasir kuburannya, dijual. Ini pasir Inat, dari kuburannya Inat, dari kuburannya Abu Bakar bin Salim yang ada di Inat, Tarim, dijual di Indonesia ini tadi. Wa ya'taqiduna fiya ma la yajuzu i'tiqadu illa fillahi azza wa jalla, dan juga tidak diperbolehkan meyakini sesuatu yang tidak boleh diyakini kecuali pada Allah azza wa jalla. Mereka meyakini apa? Meyakini pada kuburan-kuburan tadi sesuatu yang tidak boleh diyakini kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyata. Mereka meyakini pada manusia, masa bisa narik rantai dari langit, bisa ngelawan malaikat lah, ya, dan yang semisalnya. Disebutkan kisah, ya. Barusan kemarin anak kebaca, ya. Disebutkan kisah, disebutkan dalam kitab namanya Tadhkirun Nas. Jadi pernah disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas, kitabnya mereka, tentang karomatnya para wali ini tadi. Ada seorang wali bernama Ahmad Ar-Ramli, ya, pernah ditanya
tentang suatu permasalahan wa huwa raqibun ala baglatihi. Ketika itu dia sedang mengendarai bigol, ya, kendaraan mirip keledai. Ya. Ditanya, fa'atraqa wa ta'ta'a ra'sahu ilal ard. Kemudian dia nundukkan kepalanya ke bawah. Wal tafata yumnatan wa yusratan. Dia ditanya, nundukkan ke bawah, kemudian noleh kanan, noleh kiri. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian dia angkat kepalanya. Faham antum gambaran? Lagi naik keledai, ada yang nanya, Ustaz, apa hukumnya begini? Tunduk ke bawah. Kemudian toleh kiri. Jadi gini lah gambaran. Toleh kiri, kanan, toleh kiri. Kemudian angkat kepala. Ya. Wahai. Wa ajaba sa'il, dan dia jawab pertanyaannya. Apa jawabannya kalau antum tahunya? Kata beliau, kata orang itu, Ahmad Ar-Ramli ini, wali dia. Faqala lahu, annaka lamma sa'altani lam yakun li ilmun biha. Engkau ketika tanya, aku tidak tahu ilmunya. Ngaku dia kalau dia tidak tahu ilmunya. Apa yang terjadi? Fatasaffahtu kutubal masyriq wal maghrib falam azfar biha. Aku sudah ngecek buku di sebelah barat, sebelah timur, dan aku dapati jawabannya. Tsumma nazartu al-lauhal mahfuz. Kemudian ku cek di lauhul mahfuz, falam ajidha, dan aku tidak mendapatinya. Tsumma akhbaroni qalbi an rabbi. Kemudian Allah SWT, kemudian hatiku menyampaikan kepadaku dari Rabbi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, hebat wali ini. Diam sejenak, dia sudah cek seluruh kitab yang ada sebelah barat, yang ada sebelah timur. Berarti seluruh kitab di bumi ini sudah dicek semua, tidak didapati jawaban ini tadi. Kemudian dia cek lagi di Lauhul Mahfuz, ternyata jawaban atas pertanyaan antum itu tidak ada. Barulah dia bilang, telah menyampaikan kepadaku hatiku dari Allah Azza wa Jalla. Hebat kan wali seperti ini. Nah itu bukan dongeng, itu disebutkan di buku. Maksudnya itu bukan dongeng, bukan kita tuh ngarang-ngarang. Di buku mereka disebutkan di sini, Tadhkirun Nas min fi kitabi Tadhkirin Nas safha 25, halaman 25. Kemudian jelas ya, seperti itu ya. Kemudian sedikit lagi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Itu la tattabi'unna. Ini fi'il mudhari' tapi dia mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia bersambung, padahal dia bersambung dengan nun taukid ya. Tapi di sini bersambung dengan nun taukid ghairu mubasyarah. Ya, ghairu mubasyarah. Fi'il mudhari' itu mabni, fi'il mudhari' mabni kalau bersambung dengan nun taukid ghairu mubasyarah, atau kalau bersambung dengan nun taukid mubasyarah. Contoh misalkan la yaftaha, yaftahu. Ketika bersambung dengan nun taukid dia mabni fathah. Contoh misalkan la yaftahanna au la yaftahan. Nah, mabni fathah karena dari fi'il mudhari' langsung ketemu nun. Nah, sedangkan fi'il mudhari'nya apa? Tattabi'u. Tattabi'u bersambung dengan wawu jamaah. Ya. Ya enggak? La tattabi'una. Gitu kan? Takdirnya kan la tattabi'una. Kemudian ditambah nun taukid yang sakilah, tasydid. Karena ada wawu jamaah, maka wawu jamaah dibuang. Difahami? Wawu jamaah dibuang. Nah, sehingga fi'il mudhari' yang la tattabi'una, ainnya, o-nya pada dhamma ain itu tadi. Nah, di situ tetap dhammah,
tidak bisa di fathah, dimabnikan. Sehingga fi'il mudhari di sini mu'rab. Nyambung antum. Ini langsung antum kalau ada faedah-faedah kayak gini diingat baik-baik. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Fihi ikhbarun minan nabi sallallahu alaihi wasallam an wuqu'i tashabbuh bihaula'il kafara minal yahudi wan nasara. Pada hadis ini Rasul mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Apa kata Rasul? La tattabi'unna, sungguh kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum, jalan-jalannya orang sebelum kalian. Pada hadis ini terdapat ikhbar, pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan terjadinya keserupaan terhadap mereka orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara. Wa man sara ala tariqatihim, dan juga keserupaan terhadap orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Qala hadza min babit tahdzir. Rasul mengucapkan ucapan ini min babit tahdzir, termasuk bab tahdzir. Wa fi alamun min a'lamin nubuwah, dan juga dalam hadis ini terdapat faedah alamun min a'lamin nubuwah, tanda dari tanda kenabian, an waqa'a ma akhbara bihi nabi wa alaihi salatu wassalam, bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut pasti akan terjadi. Fal yaum katsirun minal muslimin qalladu al yahuda wan nasara wa syabahul kuffara fi umurin katsirah. Adapun sehari sekarang ini, di hari-hari sekarang itu banyak dari kalangan kaum muslimin mereka taklid kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, serta mereka menyerupai orang-orang kufar pada banyak perkara. Kemudian kata Syekh, khulasatu wajhid dalalah fi min hadithi Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, sisi kesimpulan dari sisi pendalilan dari hadis Abu Waqid, fal hasil annal musannif rahimahullah arada bihadzal hadis ayyudallil ala annal asjar wal ahjar qad ubidat min dunillahi azza wajalla. Kesimpulannya bahwasanya musannif rahimahullah menginginkan dengan hadis ini untuk berdalil bahwasannya pohon, batu qad ubidat min dunillah, ya, sungguh juga disembah dari selain Allah azza wajalla. Wa annal musyrikin alladzina bu'itsa fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan juga musannif berdalil dengan hadis ini bahwasanya kaum musyrikin yang dulu diutus pada mereka Nabi SAW, minhum man kana ya'budul asjar wal ahjar, di antara mereka ada juga yang menyembah pohon dan batu. Wa minhum man kana ya'budul anbiya wal malaika was salihin, dan juga di kalangan kaum musyrikin di zaman dahulu ada juga yang menyembah para nabi, malaikat dan orang-orang soleh. Wa minhum man kana ya'budul jin, di antara mereka ada yang menyembah jin. Wa minhum man ya'budu ghaira dzalik, di antara mereka ada juga yang menyembah selain itu. Fa kullu man abada ghairallahi fa innahu yu'tabaru musyrikan, maka setiap orang yang menyembah selain Allah maka dia dianggap sebagai musyrik. Bighaddin nazar hal abada jamadan au abada hajaron au abada syajaron au abada salihan, dengan tanpa melihat apakah yang dia sembah adalah jamad, benda mati, ataukah batu, ataukah pohon, ataukah orang soleh, au abada talihan, atau dia menyembah orang yang buruk, orang yang jahat, au abada nabiyan, au abada malakan, entah yang disembah dia nabi atau malaikat. Fal ibrah huwa tawajjuh ila ghairillah, sehingga yang menjadi tolak ukurnya adalah berharap kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah azza wajalla. Fa idza hasalat tawajjuh ila ghairillah fa hadha huwa ainu syirkil ladzi kana 'alaihil musyrikun al-awwalun. Apabila terjadi, ya, permohonan, permintaan kepada selain Allah, itulah jenis kesyirikan yang dulu kaum musyrikun berada di atasnya. Faman tawajjaha al-yaum wa qabla al-yaum wa ba'da al-yaum ila ghairillah kainan man kana fa innahu yu'tabaru musyrikan kama sammallahu azza wa jalla haula'i musyrikin. Maka barang siapa yang hari ini atau sebelum hari ini atau setelah hari ini dia berharap kepada selain Allah, bagaimanapun kedudukan dia, fa innahu yu'tabaru musyrikan kama sammallahu azza wa jalla haula'i musyrikin, sebagaimana Allah azza wa jalla menamai mereka sebagai kaum musyrikin. Wallahu ta'ala shawab. Selesai kaidah yang ketiga, masih sisa satu kaidah lagi, yaitu kaidah yang keempat, ya, dari qaidul arba ini tadi. Wallahu a'lam. Naktafi bihadza.